Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kembali lagi ke channel saya Adeno Perlinggan Ratu, saya dari Fakultas Teknik, prodinya Sistem Informasi di Universitas Batam. Baik, pada video kali ini saya akan mendemokan aplikasi surat masuk, aplikasi pengarsipan surat masuk dan keluar yang berbasis web. Di sini aplikasi ini terkait dari judul skripsi saya, bahkan tugas akhir saya teman-teman, dan saya juga mohon doanya, bahkan dukungannya, bahkan bantuannya untuk bisa mendoakan saya, bahkan membantu subscribe, bahkan share ya teman-teman, untuk saya juga bisa dapat mengembangkan nanti aplikasi selanjutnya. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan membuka yang namanya SMPP control panelnya. Di aplikasi ini kita juga bisa buka secara offline ya, menggunakan control panelnya. Karena di sini saya belum hosting ya teman-teman, saya masih belum publikasikan. Oke, saya mau ngasih tahu juga, jika kita mau buat aplikasi, bahkan mau ngedit codingannya, bahkan mau ingin membuat shortcutnya, aplikasinya, teman-teman harus download yang namanya SMPP. Bahkan SMPP ini adalah kegunaannya control panel dalam browsernya, bahkan dalam aplikasinya. Baik, langsung saja saya akan buka. Maaf, saya sudah buka ya teman-teman. Saya sudah buka dan saya sudah startkan Apex dan Mescalnya. Ini yang sangat penting untuk control panelnya. Baik, setelah kita sudah startkan, kita langsung buka browsernya. Kita mau buka di Google Chrome bisa, Microsoft Edge-nya juga bisa. Baik, di sini saya sudah buka. Di sini saya akan mengulang ya teman-teman untuk buka linknya. Saya buka localhost arsip. Mengapa saya buka localhost arsip? Arsip ini adalah nama file dari shortcut, bahkan dari codingan saya teman-teman, file-file dari codingan saya. Jadi sini saya akan enter. Oke, di sini sudah muncul yang namanya menu login form ya teman-teman, form login. Di sini kita ada yang namanya untuk menginput nama penggunanya, bahkan kata sandinya. Oke, setelah itu kita akan masuk. Setelah kita login tadi, sistemnya itu akan mengarahkan ke halaman berandanya. Dalam halaman beranda ini terdapat bahkan tampilan jumlah surat masuknya, jumlah surat keluar, jumlah disposisi, jumlah klasifikasi surat, jumlah pengguna. Bahkan di atas ini teman-teman ada menu-menu transaksi surat, ada surat masuk dan surat keluar. Terus menu file suratnya, surat masuk, surat keluar, drive suratnya, surat masuk, surat keluar, dan referensinya itu terdapat dari tabel klasifikasi surat ya teman-teman. Bahkan di sini juga ada pengaturannya, pengaturan user. Oke, setelah itu bagian administrasinya ini, dalam profil ini terdapat profil, sebuah password, bahkan tombol logout. Oke, pertama-tama saya akan masuk dengan surat masuk. Di sini saya sudah menginput surat masuknya. Di sini juga ada yang namanya tombol
tambah surat. Oke, setelah kita klik tambah suratnya, terdapat form tambah data surat masuk. Di sini kita bisa input nomor agendanya ini secara otomatis karena di dalam database-nya saya buat secara otomatis. Terus kita bisa ketik asal suratnya, kodenya, indeksnya, tanggal surat, JRA-nya, isi ringkas, bahkan keterangan. Bahkan kita juga bisa mengupload file surat masuk kita ya. Itu bisa kita klik juga tombol simpan. Oke. Nah, dikarenakan di sini saya belum mengisi kodenya, bahkan ada pesan yang ditampilkan, please fill out this file. Artinya ini segera diisi di dalam formnya. Oke, dari surat keluarnya dalam surat keluarnya juga bisa seperti yang biasanya, bisa diupload filenya, nomor agendanya secara otomatis. Terus file surat ini adalah yang dimana surat yang sudah kita input tadi dengan surat yang sudah kita tambahkan tadi itu bisa kita cari sesuai dengan bulan, tanggal, dan tahun. Ini saya cari ya. Di sini ada filternya dari tanggal berapa, di sini juga ada filternya sampai tanggal berapa. Misal saya buat, saya klik tampilan, baik, di sini sudah muncul. Di sini ada tabelnya, nomor agenda, kode, isi ringkas, asal surat, nomor surat, nomor surat, tanggal terima, penerima, paraf, keterangan. Oke, kita masuk ke drive surat masuk ya. Oke, drive surat masuk ini adalah penyimpanan file yang kita upload tadi pada form tambah data surat masuk, bahkan tambah data surat keluar. Jika filenya itu penuh atau belum terbaca di tampilannya ini, maka kita juga bisa mencarinya. Kita klik tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Dikarenakan di sini saya masih uploadnya 2, maka di sini sudah menampilkan 2 filenya. Ada yang PDF dan ada yang Word. Oke, masuk ke referensi. Ini adalah klasifikasi surat. Dalam klasifikasi surat ini terdapat tabelnya kode, nama, uraian, tindakan, bahkan pengaturannya. Di sini juga kita bisa menambahkan surat masuk dan yang keluar. Dan di sini kita juga bisa mencari ya, misalnya ini, misalnya surat undangannya. Ya, karena dalam klasifikasi suratnya ini belum ada, maka belum ada tampilannya. Kita menambah, terdapat form yang begitu luar biasa dengan nomor agenda yang otomatis, kodenya, asal surat, indeksnya, dan sampai seterusnya. Juga bisa upload,
Oke, misalnya kita upload ya, kita bisa upload undangan mahasiswa. Oke, sudah ada, menguntungkan PDF-nya. Di sini juga memberikan pesan format file yang diperbolehkan itulah JPG, PNG, Docs, Doke, dan ukuran maksimumnya file 2 MB. Oke, setelah itu kita mau mengubah profil kita bisa, edit profil kita bisa, passwordnya tidak bisa ya teman-teman, karena passwordnya sudah diinput oleh database-nya. Oke, salah satunya kita menambahkan user baru nih. Bisa ini saya sudah menambahkan user pengguna baru, maksudnya pengguna dalam pengurusan pengasipannya, misalnya sekretaris, ketua yayasan, staff. Kita bisa edit. Kita juga bisa hapus ya. Oke, baik. Setelah itu kita akan kembali ke pengguna ketua yayasan. Oke, baik, dalam ketua yayasan ini dia hanya dapat melihat file surat dan drive surat ya. Dalam ketua yayasan ini tidak dapat menginput bahkan melakukan tambah surat masuk dan surat, tapi dapat menambahkan referensinya. Dalam referensi ini terdapat klasifikasi suratnya. Ketua yayasan juga bisa dapat melakukannya. Setelah itu saya akan masuk ke staff. Staff ini adalah pekerja ya, yang bisa dapat menambahkan surat masuk, surat keluar, bahkan melihat suratnya referensi, tetapi tidak dapat menambahkan user ya, user pengguna baru. Jadi ketua yayasan itu dapat menambahkan pengguna baru. Oke, kita masuk ke sekretarisnya lagi. Kita masuk ke admin, masuk ke user. Oke, setelah itu kita masuk ke sekretaris. Di sekretaris ini juga bisa dapat menambahkan surat, file surat, drive surat, bahkan referensinya, tetapi tidak dapat untuk menambahkan user. Dan di dalam tampilan dashboardnya pun tidak ada tampilan yang namanya jumlah pengguna, karena jumlah pengguna itu, bahkan tampilan jumlah pengguna itu hanya di admin dan di ketua yayasannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat, bahkan dapat dikembangkan. Oke, baik, satu lagi teman-teman, untuk laporannya kita bisa juga mencarinya di file surat. Jadi saya akan klik di bulan Januari ya, sampai 22. Sorry, di hari ini ya teman-teman, saya tampilkan. Oke, baik, di sini sudah ada yang surat-surat yang
sesuai dengan kategori bahkan tanggal-tanggalnya. Untuk laporannya kita langsung cetak nih. Cetak di sini bisa berbentuk save PDF, OneNote desktop, Microsoft XPS, Microsoft Print, PDF. Maka kita bisa ngeprint. Oke, di sini juga bisa menampilkan hasil dari surat masuknya dari tanggal berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Di sini juga kita bisa ngeprint. Karena kan di sini saya belum bisa ngeprint ya teman-teman, belum ada koneksi yang aktif printernya. Dan inilah di dalam tampilan ini dapat nomor agendanya, kode isi ringkas, asal surat, nomor surat, tanggal diterima, penerima, para keterangan. Untuk surat keluarnya juga bisa ya, misalnya bulan Januari ya, bulan Januari tanggal 1 hari ini. Oke, di sini ada tampilannya dari surat keluarnya, jadi kita bisa cetak. Oke, di sini ada tampilannya sudah keluar, berbentuk dengan sama seperti surat masuk. Di sini bisa kita save PDF ya. Oke, misalnya saya save PDF dengan ukuran 4 ya teman-teman, 4. Oke, ini sudah 4. Kita langsung save. Oke, dia langsung mengarah ke drive surat kita ya. Drive dari sistem penyimpanan kita. Kita mau simpan di mana, kita mau ini. Saya simpan di download. Oke, sudah muncul. Kita langsung buka. Hasilnya ini. Oke, setelah itu kita mau buat disposisi surat. Sorry, ini karena penggunanya pengguna sekretaris belum bisa untuk disposisi. Oke, ini belum bisa ya teman-teman, jadi yang bisanya itu hanya admin sini mau disposisi suratnya bisa di sini tombol disposisi surat, bisa tambah disposisinya berbentuk seperti begini formnya. Misalnya nih pilih sifat disposisi, misalnya disposisinya ini misal surat nih penting atau biasa atau segera atau rahasia. Oke, misalnya ini kita mau ngeprint ini, kita mau teruskan dalam bentuk disposisi ya teman-teman, bisa teman-teman dalam bentuk disposisi. Oke, begini hasilnya, inilah bentuknya. Kita bisa save, bisa juga kita print ya, biasa. Oke, setelah itu untuk transaksi surat masuk juga kita bisa edit, delete, dan juga kita bisa backup database nya juga.
Baik, di sini pun kita bisa backup database-nya, desktop database-nya. Tapi itu di dalam tugas akhir ini saya tidak mencantumkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Dan saya juga mau meminta dukungan doanya buat teman-teman biar aplikasi ini dapat dikembangkan lagi lebih kreatif lagi, bahkan lebih bagus lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.